Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nufair Dimaski, guru PAI di SMP Negeri 1 Mungkit, Kabupaten Magelang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Mungkit untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan tema kurban dan akikah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa sekalian. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk pembelajaran hari ini. Silakan, Mas Ezi bisa memimpin doa pada kesempatan kali ini. Silakan, Mas Ezi. Berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini tidak hadir. Kelas 9H, Ade Trisna, Ahmad Bagus Ramadan, Ahmad Dwi Firmansyah, oke, Ahmad Lukman, baik. Hari ini yang tidak masuk ada? Siapa? Afisa Husna ya? Baik, Afisa Husna. Kita doakan bersama-sama semoga Afisa Husna besok diberikan kesembuhan sehingga minggu depan bisa memasuki pembelajaran seperti biasa. Oke, anak-anak, sebelum memasuki materi, Pak Lutfi tidak bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak sekalian bahwa kita mengusung nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya kan? Salah satunya adalah bangun pagi dan melaksanakan ibadah. Hari ini yang sholat subuhnya tepat waktu, angkat tangan. Oke, alhamdulillah. Yang hari ini sholat subuhnya di masjid, angkat tangan. Alhamdulillah ada 2. Ya, baik. Yang lain pada kemana ini? Oh, di rumah. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kewajiban kita sebagai muslim adalah melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tertib. Nah, besok di kemudian hari coba ubah pola hidup kita agar lebih disiplin kembali. Itu ya. Baik. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Pak Lutfi akan membahas materi yang baru, materi yang mungkin sudah menjadi kegiatan tahunan. Utamanya adalah untuk kita umat muslim. Nah, apa itu? Baik, sebelumnya Pak Lutfi punya pertanyaan. Siapa yang pernah melihat langsung ibadah kurban? Angkat tangan. Oke, cukup. Pasti semuanya itu pernah melihat, ya, menyaksikan sendiri bagaimana ibadah kurban itu. Kemudian, ada yang tahu tata cara bagaimana penyembelihan hewan kurban? Oke, siapa yang tahu angkat tangan? Oke, Mbak Asri.
Menyembelih hewan kurban itu agamanya Islam. Oke. Oke, habis itu yang kedua, cara penyembelihan itu juga ada tata caranya. Yang pertama, apa itu namanya? Yang buat nyembelih itu harus alat-alatnya itu udah harus tajam. Terus sebelum kita menyembelih hewan kurban, karena kita orang muslim, pastinya kita berdoa dengan tata caranya. Habis itu kita takbir juga. Habis itu pas motong hewan kurban itu harus cuma satu kali jangan belian biar tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Iya, bagus Mbak Asri. Aplaus buat Mbak. Oke. Tata cara penyembelihan kurban. Apa yang disampaikan Mbak Asri sebagian besar sudah diwakili Mbak Asri jawabannya. Ya, nanti kita lebih bahas lagi lebih dalam pada bab kita kali ini, bab baru materi tentang penyembelihan hewan kurban. Kita akan mulai membahas. Ya, apa yang saya tanyakan tadi, apa yang saya tanyakan di awal akan ada dalam slide ini. Ya, baik. Kita akan membahas tentang penyembelihan hewan kurban. Ya. Tujuan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan ketentuan ibadah kurban. Menjelaskan ketentuan ibadah kurban. Ternyata ibadah kurban itu ada ketentuan-ketentuan khususnya. Ada ketentuan-ketentuan di mana kurban itu bisa dianggap sebagai ibadah. Yang kedua, kita mampu untuk menjelaskan bagaimana tata cara penyembelihan hewan, baik secara tradisional maupun secara mekanik. Nah, apa itu mekanik? Tahu? Betul, mekanik itu adalah menggunakan mesin, ya, menggunakan alat potong, ya, sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa itu kurban? Pertanyaan pertama, apa itu kurban? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang dari kata kurbanan. Kurbanan yang artinya adalah dekat. Maksudnya di situ adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu serta dilakukan pada hari tertentu, yaitu adalah hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Tujuannya adalah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan pernafasan, serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Artinya penyembelihan itu adalah kita memotong saluran makanan, memotong saluran pernafasan, dan dua urat nadi hewan, ya, sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan. Jenis penyembelihan ada dua, secara tradisional atau secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan kita secara langsung, atau dua, secara mekanik, yaitu dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Sekarang zamannya zaman modern, zamannya sudah zaman modern, ya, bisa menggunakan penyembelihan secara mekanik. Nah, melihat jenis penyembelihan tadi ada dua, ya, tradisional dan mekanik. Ya. Lalu bagaimana Islam menyikapi penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan? Bagaimana Islam itu menyikapi? Bagaimana status hewan tersebut, halal atau haram? Menjawab hal tersebut, nah, saya sudah menyiapkan LKPD
yang dimana di situ ada studi kasus. Studi kasus terkait dengan hal ini. Bagaimana Islam menyikapi, bagaimana kasus di dalam masyarakat itu, ya, pemikiran masyarakat terhadap pemotong hewan ini, apakah boleh, apakah tidak. Nah, sebelumnya ini sudah sesuai dengan kelompoknya kemarin ya? Ah, baik, sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Sip, kelompok 3. Mantap. Saya akan membagikan LKPD, ada suatu masalah di situ, ada suatu permasalahan di situ, ada problem di dalam masyarakat. Silahkan kalian diskusikan, ya. Kalian baca-baca dulu. Kalian diskusikan bersama. Nanti ada referensi dari saya yang tercantum dalam LKPD tersebut bisa digunakan sebagai sumber, bisa dijadikan sebagai referensi kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Gitu ya? Oke. Kelompok 1. Kelompok 3. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya beri waktu 20 menit untuk kalian diskusi, ya, untuk kalian mencari jawaban-jawaban yang ada dalam referensi yang saya cantumkan di situ. Ya, kalian temukan sendiri. Jika ada pertanyaan bisa angkat tangan, nanti saya akan menghampiri ke tiap kelompok. Paham? Oke, bisa kita mulai? Oke, semua sudah bawa perlengkapan handphonenya ya? Baik, gunakan handphone tersebut sebagai sumber informasi kalian. Bisa kalian menggunakan Google, menggunakan YouTube, boleh, ya. Silahkan. Di situ ada barcode juga boleh digunakan untuk mencari referensi yang ada. Oke, baik. Sebenarnya orang merusak vital mati ya. Soalnya kalau hewan ini sampai mati, nanti kalau sama aja kita makan bangkai. Ya berarti tetap di sini kan penjelasannya kalau intinya itu dia tuh nggak apa-apa, tapi yang penting tidak sampai hewan itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang pertanyaannya akan dibacakan oleh adik. Apakah pembacaan basmalah oleh pembaca di awal pengaplikasian untuk beberapa ekor sapi sekaligus sudah memenuhi syarat sahnya penyembelihan? Tinjau dari kewajiban tasmiyah menyangkut nyawa Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya ulang ya untuk pertanyaannya. Apakah pembacaan basmalah oleh operator mesin di awal pengoperasian untuk beberapa ekor sapi sekaligus sudah memenuhi syarat sahnya penyembelihan? Jawaban dari kelompok kami yaitu sah, karena dalam pembacaan basmalah sekali di awal pengoperasian mesin oleh operator, Muslim sudah memenuhi syarat penyembelihan. Nah, jadi kenapa kami menyebutkan sah? Karena dari awal operator itu kan sudah bilang bismillah, itu sudah mewakili semuanya. Maka dari itu kita menyebutkan sah karena di agama Islam juga disebutkan bahwa jika kita mau menyembelih hewan, kita membaca basmalah, sholawat atau takbir. Takbir. Jadi kita menyebutkan sah karena hal itu. Aplaus buat kelompok 1. Hukum pembacaan basmalah kolektif. Kolektif itu artinya dikelompokkan, diwakilkan. 1000 hewan ya diwakili dengan 1 kali basmalah.
Itu bagaimana? Ternyata menurut fatwa MUI dan pandangan ulama kontemporer bahwa penyembelihan mekanik yang berkesinambungan, sapi berurutan masuk ke mesin, tidak ada jeda, gitu kan? Nah, pembacaan basmalah oleh operator mesin di awal pengoperasian disertai niat karena Allah Ta'ala sudah mencukupi untuk menghalalkan sembelihan tersebut. Jadi perwakilan atau ketika misalnya bacaan tasmiyah itu diwakilkan untuk 500 atau 100 hewan, itu boleh. Ya, boleh. Asal berkesinambungan. Oke. Terus kesimpulannya ya. Jadi RPH Al-Barokah secara konsisten memenuhi semua syarat di atas. Sehingga hewan yang disembelih oleh RPH Al-Barokah sesuai dengan LKPD itu halal, betul sekali ya, halal. Nah, ini merupakan bentuk modernisasi, bentuk ya perubahan zaman yang semakin berkembang ya, dan pemenuhan daging-daging yang begitu banyak ya. Sebelum kita tutup, kita sedikit refreshing dulu ya kan. Tadi kalian sudah berpikir keras ya kan. Jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Bagaimana stunning ya? Ya kan Mas Ezi? Oke, baik. Inan. Permainannya adalah namanya fokus. Fokus. Cluenya kata tadi, yaitu fokus. Cluenya adalah fokus. Oke, 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya, 2 tambah 4 sama dengan 6. Salah. 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 3. Ayo, oke. Ketemu nggak jawabannya? Cluenya adalah fokus. Fokus. Ketika kamu fokus, Mbak Asri fokus, kelompok 1 fokus, kelompok 3 fokus, maka kamu bisa menjawab. Ketika kamu bisa fokus, maka kamu bisa menjawab. Kelompok 1 kalau bisa fokus, itu bisa jawab. Kelompok 3 juga kalau bisa fokus, adalah bisa menjawab. Maka dari itu semuanya fokus, bisa menjawab ya. Makanya terus tadi saya tanya 3 tambah 3, 6. 3 tambah 7, 10. Berapa 2 sama 2 tambah 1? Ono sing 3, ono sing 3. Nah, tadi adanya cluenya adalah fokus. Nah, sekali lagi kesimpulan pada kesempatan kali ini bahwasanya kita diajarkan untuk bagaimana cara menyembelih dengan benar, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan berkurban itu secara baik dan benar. Utamanya implementasi penerapan di dalam penyembelihan secara modern. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya semua, atas kerjasama diskusi kelompok yang luar biasa. Sebelum saya akhiri, Pak Lutfi, ketika ada sesuatu hal yang salah, kata-kata perbuatan Pak Lutfi yang salah, Pak Lutfi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan
akikah. Ya, akikah itu kan juga ada penyembelihannya. Tapi bagaimana Islam itu memandang akikah? Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akikah. Gitu ya. Dipersiapkan, silakan dibaca-baca dulu. Kamu cari referensi dan informasi yang lebih dalam terkait akikah. Besok kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Pak Lutfi tutup. Semuanya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.